Raka adalah seorang pemuda sederhana berusia 30 tahun. Tubuhnya tidak tinggi, tidak pula tampan menurut standar kebanyakan orang. Tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan yang jarang dimiliki pria lain. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online di sebuah kota besar yang tak pernah tidur. Setiap hari ia bertarung dengan jarak, panas, hujan, dan waktu demi beberapa lembar uang yang cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit di sudut kota. Di balik helm tuanya yang kusam, tersimpan seorang pria yang memiliki mimpi sederhana. Hidup tenang, sukses dengan cara yang jujur, dan memiliki seseorang yang bisa ia cintai dengan sepenuh hati. Ayla adalah kebalikan dari dunia yang dijalani Raka. Usianya 25 tahun, seorang dokter muda cerdas yang bekerja di rumah sakit besar dan ternama. Ia berasal dari keluarga terpandang, hidup berkecukupan, dan dibesarkan di lingkungan yang penuh aturan, prestise, dan harapan tinggi. Wajahnya lembut, tatapannya tenang, dan pikirannya penuh empati kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Walau hidupnya bergelimang fasilitas, hatinya sering merasa sepi. Di tengah segala kemegahan, ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak pernah benar-benar terisi. Takdir mempertemukan mereka dengan cara yang sederhana, namun mengubah arah hidup keduanya selamanya. Raka menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bangun sebelum matahari benar-benar terbit, menyalakan ponsel tuanya, menyapu sisa kantuk dengan secangkir kopi saset, lalu mengenakan jaket lusuh yang setia menemaninya bekerja bertahun-tahun. Jalanan kota telah menjadi rumah keduanya, sementara mesin motor tuanya menjadi saksi semua kelelahan dan harapan yang belum tercapai. Di sisi lain, kota Ayla bersiap menuju rumah sakit dengan seragam putih bersih yang selalu tampak rapi. Hidupnya tersusun dengan teratur, seperti jadwal pemeriksaan pasien, rapat medis, dan tugas malam yang silih berganti. Semua orang melihatnya sebagai wanita sukses dan beruntung. Namun, tak ada yang benar-benar tahu betapa sering ia merasa hampa di tengah kesibukannya. Pertemuan mereka bermula dari sebuah perjalanan singkat yang mestinya tidak berarti apa-apa. Sebuah pesanan masuk pada ponsel Raka, tujuan ke rumah sakit besar di pusat kota. Tanpa berpikir panjang, ia menerima pesanan itu. Beberapa menit kemudian, ia menunggu di tepi jalan dan melihat Ayla berdiri dengan tas kecil di tangannya. Sejak hari itu, waktu terasa berubah. Hari-hari berikutnya, jalur yang sama, rumah sakit yang sama, dan pemesanan yang terus berulang seperti ditakdirkan. Perlahan, kebiasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Perhatian kecil, kepedulian, diam-diam, rasa nyaman di tengah perjalanan singkat yang selalu terasa terlalu cepat berakhir. Tanpa kata-kata, tanpa janji, tanpa rencana apapun, perasaan itu tumbuh diam-diam. Dan tanpa disadari, cinta mulai menemukan jalannya sendiri, menembus batas profesi, kelas sosial, dan dunia yang sangat berbeda. Raka yang selama ini merasa kecil dan tak berarti dibandingkan dunia megah yang dilihatnya, mulai menemukan alasan untuk bermimpi lebih tinggi. Ia mulai menabung lebih disiplin, bekerja lebih keras, dan mencoba memperbaiki hidupnya dengan serius. Sementara Ayla yang selalu hidup dalam koridor rapi, bernama standar keluarga mulai mempertanyakan arti kebahagiaan sebenarnya. Namun di balik semua itu, ada tembok besar yang berdiri kokoh. Tembok bernama status, kehormatan keluarga, dan restu orang tua. Dan tembok itu memiliki satu penguasa, ayah Ayla. Suatu sore yang mendung, Raka datang ke rumah sakit bukan karena pesanan. Kali ini, ia datang dengan niat tulus menjenguk nenek Ayla yang sedang dirawat intensif. Di tangannya ada sekantong buah sederhana yang dibelinya dari sisa uang yang hampir tak cukup untuk seminggu ke depan. Wajahnya tampak cemas, namun juga penuh harap. Baginya, menjenguk orang yang dicintai Ayla adalah bentuk kasih sayang paling jujur yang bisa ia beri, walau hanya sebagai orang yang tidak pantas menurut pandangan dunia luar. Namun di depan pintu rumah sakit, takdir lain sedang menunggunya. Seorang pria berwibawa, berjas mahal, dengan sorot mata tajam dan dingin, berdiri di sana. Ia adalah ayah Ayla, seorang pengusaha besar yang namanya dikenal dan dihormati di mana-mana. Begitu melihat Raka, sorot wajahnya berubah menjadi jijik dan meremehkan. Tanpa perlu mengenal lebih jauh, pria itu sudah menganggap bahwa manusia sederhana seperti Raka tidak layak berada di dekat keluarganya. Di depan para pengunjung rumah sakit, para karyawan, bahkan para pasien yang berlalu lalang, Raka dipandang seperti kotoran yang menodai kehormatan. Keberadaannya dihancurkan hanya dengan tatapan sinis dan sikap yang menelanjanginya sebagai pria tak berkualitas. Ayla yang melihat itu dari kejauhan, mencoba menahan air matanya. Hatinya remuk melihat satu-satunya orang yang ia cintai diperlakukan layaknya tak lebih dari debu di kaki ayahnya sendiri. Ia berdiri membela, meski tubuhnya gemetar dan jiwanya hancur dalam tekanan antara cinta dan keluarga.
Raka yang merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada lapar, lelah, atau hujan di malam hari. Ia merasakan harga dirinya diinjak tanpa ampun. Dan saat itu pula, ia tahu bahwa cintanya kepada Ayla tidak lagi hanya dihadapkan pada kesulitan hidup, tetapi pada jurang perbedaan yang kejam. Ia memilih pergi. Ia naik ke atas motornya dengan tangan gemetar, menelan semua rasa malu dan luka di hadapan banyak mata. Mesin motornya meraung pelan saat ia melaju menjauh dari rumah sakit tempat di mana cintanya dilahirkan, sekaligus dibunuh dalam satu waktu. Sejak hari itu, jarak menjadi tembok baru di antara mereka. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Tidak ada lagi perjalanan ke rumah sakit itu. Tidak ada lagi titik pertemuan yang terasa seperti takdir. Raka mengubur dirinya dalam lautan pekerjaan. Ia mengambil pesanan tanpa henti, siang dan malam, hanya untuk melupakan satu nama yang terus berbisik di kepalanya. Namun cinta bukan sesuatu yang bisa dikubur begitu saja. Ayla di sisi lain hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Rumah megah yang dahulu terasa nyaman, kini berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Ia tidak lagi bebas menentukan hidupnya sendiri. Semua langkahnya diatur. Semua pilihannya dibatasi. Dan semua rasa di dalam dirinya dianggap tidak pernah penting. Sampai suatu hari ia benar-benar menghilang. Kehilangan itu menghantam Raka jauh lebih keras daripada hinaan ayah Ayla. Saat mendengar bahwa Ayla tidak lagi tinggal di rumah, tidak lagi bekerja di rumah sakit, dan tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Dunia Raka seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ia kemudian memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Ayla. Ia berdiri di depan gerbang megah, bukan lagi sebagai pengemudi, melainkan sebagai pria yang kehilangan separuh jiwanya. Dengan air mata yang jatuh, tanpa bisa ia tahan, ia memohon hanya ingin tahu satu hal. Kemana wanita yang ia cintai pergi. Namun yang ia dapat bukanlah jawaban, hanya keheningan dan penyesalan yang datang terlambat. Bertahun-tahun kemudian, dunia tidak lagi mengenal Raka sebagai pria kecil di atas motor tua. Ia bangkit, jatuh, berdiri lagi, berulang kali. Ia membangun usaha kecil dari keberanian, kegagalan, dan tekad yang terpatri dalam luka. Ia menjelma menjadi pria yang disegani, dihormati, dan sukses dengan cara yang bersih. Namun, meski dunia telah berubah, satu hal dalam hatinya tidak pernah bergeser dari tempatnya, cinta kepada Ayla. Dan ketika takdir kembali mempertemukan mereka di kemudian hari, bukan lagi sebagai dua orang yang rapuh, tetapi sebagai dua jiwa dewasa yang telah melewati badai kehidupan. Cerita mereka belum berakhir. Justru saat itulah kisah paling berat akan dimulai. Setelah kepergiannya yang tiba-tiba, Ayla menghilang dari semua jalur yang pernah mengenalnya. Tidak ada jejak di rumah sakit, tidak ada kabar dari rekan kerja, dan bahkan teman-teman terdekatnya pun tak mengetahui kemana ia pergi. Semuanya seakan terputus dalam satu garis waktu. Kota besar yang dahulu menjadi dunianya, kini menjadi tempat yang ingin ia lupakan selamanya. Memilih sebuah kota kecil di pinggir laut, jauh dari kemegahan, jauh dari nama keluarganya, jauh dari tekanan yang menggerogoti jiwanya selama ini. Di sana tidak ada yang mengenal siapa dirinya, tidak ada yang peduli tentang latar belakang keluarganya, gelar, atau masa lalunya yang berkilauan. Ia hanya seorang wanita biasa yang menyewa kamar kecil di dekat pantai dan bekerja di sebuah klinik sederhana dalam diam. Hari-harinya dipenuhi kesunyian dan kelelahan batin. Setiap langkah yang diambilnya bukanlah upaya untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menyelamatkan sisa-sisa jiwanya yang nyaris hancur. Ia kehilangan segalanya yang pernah ia kenal Termiza Croca, yang terpaksa ia tinggalkan demi menghindari kehancuran yang lebih besar bagi pria itu. Setiap malam ombak menjadi satu-satunya saksi air mata yang tak pernah berhenti jatuh dari matanya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam karena membiarkan Raka menghadapi kehinaan sendirian. Namun ia juga sadar bahwa jika ia tetap bertahan di sisinya, dunia akan menghancurkan mereka berdua. Cintanya pada Raka tidak pernah padam. Justru semakin membara dalam jarak dan kesunyian. Tapi cinta itu kini berubah menjadi bentuk pengorbanan paling menyakitkan. Melepaskan orang yang paling dicintainya demi keselamatannya. Di tengah kehancuran jiwanya, hanya satu hal yang membuatnya tetap bertahan hidup. Harapan bahwa suatu hari nanti, Raka akan bahagia. Meski bukan bersamanya, waktu tidak berhenti. Dan kehidupan tidak menunggu luka siapapun untuk pulih. Raka tenggelam dalam pekerjaan, lebih dari siapapun. Ia tidak lagi sekadar mengemudi. Ia mempelajari ritme kota, mengamati usaha-usaha kecil di pinggir jalan, belajar dari setiap orang yang ditemuinya, dan mulai menabung dari sisa-sisa penghasilannya yang nyaris tak cukup. Luka di hatinya menjelma menjadi bahan bakar yang membakar rasa lelah dan takutnya akan masa depan. Ia memulai langkah pertama dengan membuka usaha kecil di sudut pasar. Tidak ada papan besar, tidak ada iklan mencolok, hanya sebuah kios sederhana, kerja keras,
dan kejujuran yang tak pernah ia lepaskan. Hari demi hari, ia bertumbuh. Bulan demi bulan, namanya mulai dikenal sebagai pria yang dapat dipercaya dan pantas dihormati. Kegagalan sempat datang berkali-kali, usahanya hampir bangkrut lebih dari sekali. Tapi justru pada saat itulah, bayangan Ayla yang menangis di depan rumah sakit muncul di benaknya. Menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh kembali menjadi pria yang dipermalukan oleh nasib. Ia menolak. Kalah. Tahun 2021 berlalu, dan Raka tidak lagi dikenal sebagai pengemudi motor tua yang menunggu pesanan di pinggir jalan. Kini, ia adalah pemilik beberapa cabang usaha, membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan, dan mulai diperhitungkan di dunia bisnis lokal. Namanya mulai muncul di berbagai undangan resmi, acara sosial, dan pertemuan orang-orang terpandang. Namun anehnya, semakin besar kesuksesan yang diraihnya, semakin besar pula ruang kosong di dalam hatinya. Tidak ada satupun wanita yang mampu mengisi tempat yang telah lama dikunci oleh satu nama, Ayla. Ia telah memiliki segalanya, kecuali orang yang membuat semua itu berarti. Suatu hari, dalam sebuah acara besar yang dihadiri banyak tokoh penting, Raka berdiri di antara orang-orang bersetelan mahal dan senyuman palsu yang berkilauan di bawah lampu kristal. Ia hadir bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai salah satu tokoh penting yang diundang untuk memberikan kontribusinya dalam dunia sosial dan kemanusiaan. Di sanalah waktu seakan berhenti. Di ujung ruangan berdiri seorang wanita yang hanya perlu hadir tanpa melakukan apapun untuk menggetarkan jantungnya. Postur tubuh itu cara berdiri yang tenang, aura lembut yang tidak bisa ditiru siapapun. Dunia mungkin telah berubah, usia mungkin telah bertambah, tetapi hatinya langsung mengenal siapa itu tanpa ragu sedikit pun. Ayla, ia telah kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Tidak lagi sebagai gadis yang rapuh dan terjebak, melainkan sebagai wanita dewasa yang telah belajar bertahan di atas luka yang membentuknya. Ada keteduhan dalam tatapannya, namun juga ada kesedihan yang tak pernah benar-benar sirna. Dua jiwa yang pernah terpisah oleh hinaan, jarak, dan waktu, kini berdiri di tempat yang sama, di dunia yang telah sepenuhnya berubah. Masa lalu yang menyakitkan berkelebat seperti bayangan di antara mereka. Namun satu hal tetap tak berubah. Cinta yang selama ini terpendam, tidak pernah mati. Tak ada kata yang terucap, tak ada langkah yang langsung mendekat. Namun udara di antara mereka seolah penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pertemuan yang telah ditulis jauh sebelum mereka menyadarinya. Kali ini Raka bukan lagi pria yang terpuruk dan diusir. Kali ini ia adalah pria yang telah menjadi sesuatu. Dan kali ini pula Ayla bukan lagi wanita yang perlu dilindungi, melainkan wanita yang siap memperjuangkan takdirnya sendiri. Dan dunia bersiap menyaksikan kelanjutan kisah yang belum selesai. Pertemuan kembali tidak serta-merta menyembuhkan luka lama. Di balik wajah Ayla yang kini tampak lebih tenang dan dewasa, tersimpan kisah panjang yang belum pernah diketahui siapapun. Tahun-tahun pelariannya bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sebuah perjalanan bertahan hidup dari tekanan yang pernah hampir menghancurkannya. Ia tidak hanya menghilang dari keluarganya, tetapi juga dari identitas lamanya. Ia pernah hidup dalam ketakutan yang sunyi, berpindah tempat beberapa kali, selalu menghindari bayang-bayang masa lalu. Nama keluarganya telah menjadi alasan ia kehilangan kebebasan. Cinta pada Raka telah menjadi alasan ia mengorbankan dirinya sendiri di kota kecil sebelumnya. Ia menutup seluruh jejak, menyimpan jas putihnya jauh di dasar lemari, dan hidup sebagai orang yang hampir tidak memiliki siapapun. Sampai akhirnya ia mencoba menyusun kembali dirinya, satu kepingan demi satu kepingan melanjutkan kembali profesinya, membantu orang-orang kecil yang nyaris terlupakan, menyembuhkan luka orang lain, sambil menyembunyikan luka di dalam dirinya sendiri. Namun, ada satu rahasia lain yang lebih dalam dari semua itu. Selama masa pelariannya, Ayla pernah berada di ambang hidup dan mati, karena tubuh dan jiwanya melemah. Pemeriksaan medis waktu itu mengungkap bahwa ia memiliki kondisi yang rentan terhadap stres berat. Jika terus berada dalam tekanan seperti sebelumnya, hidupnya tidak akan bertahan lama. Dan karena itulah ia menjauh dari Raka. Ia tahu ayahnya tidak akan berhenti menghancurkan apapun yang berdiri di antara kehendaknya dan kehormatan keluarga. Jika ia memaksakan cinta itu, bukan hanya dirinya yang akan hancur. Raka yang sederhana dan tak berdosa akan menjadi korban paling pertama. Ia memilih kehilangan cinta demi menyelamatkannya. Kini, bertahun-tahun kemudian, penyakit itu memang telah membaik. Namun bekasnya tetap tinggal di dalam tubuh dan ingatannya. Setiap langkah hidupnya saat ini masih dibayangi kesadaran bahwa waktunya di dunia mungkin tidak selama orang lain. Pertemuan kembali dengan Raka bukan sekadar ujian perasaan. Itu adalah pertaruhan antara masa lalu dan masa depan yang rapuh. Berita tentang keberhasilan Raka tidak hanya menyebar di dunia bisnis, tetapi juga sampai ke telinga orang yang pernah berdiri di hadapan rumah sakit dengan penuh kesombongan. Ayah Ayla, pria yang dahulu mengusir Raka dengan kejam,
kini melihat nama itu terpampang di media, di Akora Amal, di jaringan bisnis besar, dan di berbagai pemberitaan tentang tokoh inspiratif. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seorang pria yang dulu ia hina, kini melampaui semua ekspektasi. Berdiri lebih tinggi dari bayangan yang pernah ia lemparkan. Kesombongan mulai digantikan oleh penyesalan. Ia menyadari bahwa bukan kemiskinan yang membuat seseorang hina, tetapi kebutaan hati untuk melihat ketulusan. Dan saat ia melihat Ayla berdiri kembali, terlibat dalam gerakan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang sama dengan Raka, ia melihat sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Cinta yang tidak pernah mati. Namun manusia seringkali baru menyadari nilainya setelah hampir kehilangan segalanya. Penyakit mulai menyerang tubuhnya, membuat langkahnya tidak lagi kokoh seperti dulu. Kekuasaan yang pernah ia banggakan, kini tidak berarti ketika tubuhnya sendiri mulai melemah, sedikit demi sedikit. Dalam kondisi itulah, ia mulai dihantui oleh bayangan dosa masa lalu, terutama perlakuannya terhadap Raka, dan kehancuran yang ia sebabkan pada putrinya sendiri. Sementara itu Raka tidak lagi membawa kebencian. Hati yang dahulu hancur perlahan berubah menjadi kedewasaan yang tenang. Ia tidak lagi ingin membalas masa lalu. Ia hanya ingin menatap masa depan yang mungkin, jika takdir masih mengizinkan. Namun takdir belum selesai menguji di balik wajah Ayla yang kembali berdiri tegak di samping dunia baru yang ia bangun. Waktu diam-diam berjalan ke arah yang tidak bisa ia hentikan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang sama seperti dahulu. Dokter yang selalu kuat bagi orang lain, mulai menjadi pasien untuk dirinya sendiri. Namun seperti dulu ia memilih diam. Ia tidak ingin Raka melihatnya sebagai beban. Ia tidak ingin cinta mereka yang baru tumbuh kembali terbungkus oleh rasa iba, ketakutan, atau kewajiban. Ia ingin, jika saat itu datang, Raka mengenangnya sebagai wanita yang kuat, bukan yang rapuh. Di sisi lain, Raka mulai merasakan gelombang perasaan yang berbeda. Bukan hanya cinta yang lama terpendam, tetapi juga naluri untuk melindungi, menjaga, dan menggenggam sesuatu yang terasa akan kembali hilang dari tangannya. Waktu seperti berulang, tetapi peran mereka berubah. Bertahun-tahun lalu, Raka adalah pria tak berdaya di kaki dunia. Kini, dunia ada di bawah langkahnya. Tetapi di hadapan satu wanita bernama Ayla, ia masih menjadi pria yang sama, pemuda sederhana yang mencintai dengan seluruh jiwanya, malam demi malam. Ia mulai memikirkan satu keputusan besar yang selama ini tertunda oleh waktu, luka, dan ketakutan. Jika hidup benar-benar tidak pasti, maka satu-satunya hal yang pasti adalah keberanian untuk mencintai sekarang. Dan di sanalah di antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang samar, Raka bersiap melakukan sesuatu yang tidak pernah berani ia lakukan. Sebelumnya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang akan menentukan akhir dari kisah mereka. Pagi itu datang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Langit menggantungkan cahaya lembut di atas kota, seolah turut menyaksikan sebuah kisah yang hampir saja berakhir dalam kesepian. Tetapi justru menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Di dalam sebuah ruangan yang sederhana namun hangat, Ayla berdiri menghadap jendela, menikmati sinar matahari yang menyentuh wajahnya perlahan. Tubuhnya memang tidak lagi sekuat dahulu, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih kokoh dalam dirinya kini, ketenangan, keikhlasan, dan penerimaan akan takdir yang pernah ia lawan sendirian. Raka datang bukan sebagai pria yang dulu berdiri di depan rumah sakit dengan saku kosong dan hati hancur, melainkan sebagai pria yang telah melalui api dan keluar sebagai pemenang. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Caranya memandang. Ayla tetap seperti dulu, penuh cinta yang dalam dan tak tergoyahkan oleh apapun. Ia tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Ia tidak datang membawa kebencian atas luka dan kehinaan yang pernah ia terima. Ia datang membawa masa depan. Di hadapan wanita yang selama ini diam-diam menjadi pusat dari segala perjuangannya, Raka meneguhkan satu keputusan yang telah lama berdiam di hatinya. Ia menyatakan kesiapannya untuk berjalan bersama Ayla, bukan hanya dalam hari-hari mudah, tetapi juga dalam kemungkinan terberat yang mungkin akan datang. Ia memilih Ayla bukan karena ia sempurna, melainkan karena hanya wanita itu yang membuat hidupnya memiliki makna utuh. Dan akhirnya, Ayla tidak lagi memilih untuk pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih bertahan, bukan demi dunia, bukan demi keluarga, bukan demi citra siapapun, melainkan demi cinta yang telah bertahun-tahun menunggu dengan sabar. Pernikahan mereka tidak digelar dalam kemewahan berlebihan. Tidak ada pesta berkilauan atau tamu-tamu yang datang karena status. Yang hadir hanyalah orang-orang yang mengenal perjuangan mereka, orang-orang yang menjadi saksi perjalanan panjang dua jiwa yang pernah dipecah oleh dunia. Di antara para tamu yang hadir, terlihat pula sosok yang dulu menjadi tembok tertinggi dalam kisah mereka. Ayah Ayla hadir dengan tubuh yang melemah, namun mata yang kini menyimpan penyesalan paling jujur. Ia mungkin terlambat menyadari nilainya, tetapi ia memilih untuk tidak lagi terlambat dalam memberikan restunya. Dalam diam itulah permintaan maaf paling tulus yang bisa ia berikan.
Hari itu tidak hanya dua insan yang dipersatukan, tetapi juga luka lama yang akhirnya dimaafkan. Tahun 2020 berikutnya membawa keajaiban kecil demi keajaiban kecil. Kesehatan Ayla berangsur membaik dalam ketenangan hidup barunya. Raka yang kini menjadi suami sekaligus pelindung, tidak lagi mengejar kesuksesan demi dunia, melainkan demi keluarga kecil yang akhirnya ia miliki. Ia tidak lagi bangun demi bertahan hidup semata, melainkan untuk menjaga cinta yang telah ia perjuangkan setengah hidupnya. Mereka sering berdiri bersama di tepi jendela, memandang langit sore, mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui. Di sana tidak ada lagi air mata kesedihan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa rendah diri atau rasa terkurung. Yang ada hanya dua hati, yang akhirnya menemukan rumahnya satu sama lain. Dan dunia yang pernah memisahkan mereka dengan kejam, kini menjadi saksi bahwa cinta yang tulus, sabar, dan setia selalu menemukan jalan pulang.